Bab 16. Saya telah datang ke desa di mana suku-suku yang dianiaya oleh Raja Iblis saat ini berkumpul. Ini untuk meninggalkan orang-orang yang selamat dari suku Kokuyoku bersama mereka. Tampaknya semuanya berpusat di sekitar suku kelinci bintang di sini. Sesampainya di desa tersebut, secara mengejutkan kami disambut dan diajak ke kediaman di mana kepala desa kelinci bintang berada. Kepala suku kelinci bintang sedang duduk di sofa. Kesan pertama saya adalah dia masih muda dan menguasai bola. Dia mengenakan kacamata berlensa, dan telinga kelinci putihnya yang indah adalah ciri khasnya. Pengunjung yang terhormat, saya telah menunggu Anda. Silakan duduk. Menerima tawarannya, aku duduk di sofa. Seorang karyawan keluar dan menyajikan teh. Aroma harum daun teh menyebar. Meskipun desa Kokuyoku telah bermasalah hanya dari makanan sehari-hari mereka, tampaknya tempat ini memiliki cukup banyak ruang. Saya telah mengamati dengan cermat keadaan desa sebelum datang ke kediaman ini, tetapi desa ini anehnya kaya dan damai. Menyembunyikan kewaspadaanku, aku menempelkan topeng wajah tersenyum ke diriku sendiri dan membuka mulutku. Pertama, terima kasih. Terima kasih banyak telah menerima suku Kokuyoku. Saya Kearuga. Seperti yang Anda lihat, saya adalah manusia. Kearuga. Sungguh sopan. Kearuga sama, saya dipanggil Carol dari suku kelinci bintang. Dan saya lega karena If sama tampaknya aman. Sudah lama sekali. Carol TL Not, Carol menggunakan Watashi. Juga, adakah yang tahu cara yang lebih baik untuk menerjemahkan kalimat pertamanya tanpa membuatnya terdengar tidak wajar? Kurung tutup. Sudah lama. Izinkan saya mengucapkan terima kasih juga, terima kasih. Malam. Begitu ya, pria bernama Carol dan If ini adalah kenalan. Sejauh yang saya lihat dari tanggapan Hawa, tampaknya Hawa setidaknya berpikir orang ini adalah orang yang baik. Tidak, karena kelinci bintang dan Kokuyoku telah membentuk aliansi, saya hanya melakukan apa yang sudah biasa. Kami juga telah menerima banyak hadiah dari Kearuga sama juga, dan saya juga mendengar dari bawahan saya. Rupanya Anda dimusnahkan elit pasukan Raja Iblis itu. Bagaimana kamu memusnahkan mereka? Ini mungkin menjadi petunjuk untuk menerobos kesulitan kita. Bisakah kamu mengajariku, Carol? Carol mencondongkan tubuhnya ke depan. Jelas dia akan tertarik. Karena itu, dari cara berbicara ini, saya menafsirkannya sebagai dia mengetahui bahwa elit pasukan Raja Iblis dikirim, dan bahwa dia bahkan tahu ruang lingkup mereka. Aku ingin tahu apakah mereka mengirim pengintai. Namun, bahkan jika mereka telah mengirim pengintai, mereka tidak tahu kami telah memukul mundur pasukan Raja Iblis sebelum datang ke sini. Ini penuh dengan perasaan tidak nyaman. Namun, tidak wajar untuk tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang memukul mundur pasukan Raja Iblis, dan tidak ada kerugian untuk tidak mengatakannya. Aku akan jujur memberitahunya tentang hal itu. Carol sama, apakah kamu tahu tentang burung dewa Caladrius? Kearuga. Tentu saja, itu adalah monster dewa yang pernah menemani pahlawan besar dari suku Kokuyoku. Rupanya, berbeda dengan monster normal, itu memberikan percobaan, dan hanya menemani mereka yang mengatasinya. Carol. Ceritanya akan cepat jika kamu tahu itu. Hawa mengatasi cobaan burung dewa. Dan kemudian, dengan kekuatan burung dewa, kami memusnahkan pasukan tentara Raja Iblis yang menyerang suku Kokuyoku. Kearuga. Carol menelan napas. Pupil matanya di belakang kacamata berlensa bersinar. Oh, jadi itu memiliki kekuatan yang persis seperti legenda ia. Memikirkannya akan mengubur elit pasukan Raja Iblis dengan sendirinya. Carol. Pertanyaan telah meningkat di sini. Carol tidak senang. Tidak, sepertinya dia senang dari luar. Namun, sebagai seseorang yang terus-menerus dikhianati, membaca emosi orang adalah keahlianku. Aku melihat ke dalam topengnya. Biasanya, dia seharusnya senang bahwa sekutu telah memperoleh kekuatan untuk melawan pasukan Raja Iblis. Meskipun begitu, sebaliknya, pertanyaan saya meningkat, adalah apa yang dia pikirkan. Ya, saya juga terkejut dengan kekuatan burung dewa, dan pada Hawa yang menangani burung dewa. Kearuga. Hawa merasa malu. Saya membuat beberapa permintaan kepada Hawa sebelumnya. Saya ingin dia memilih informasi yang harus dia katakan, dan tidak mengekspos informasi apapun tentang kami. Kearuga sama, kamu tidak akan terkalahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk menang dengan mudah melawan Raja Iblis. Aku tidak berpikir kamu dapat menggunakan kekuatan sebanyak itu tanpa kompensasi apapun. Apakah ada syarat atau kompensasi untuk mengaktifkannya? Carol. Syarat dan kompensasi ya. Dia langsung ke intinya dan menanyakan itu padaku. Seolah-olah dia berasumsi bahwa Hawa akan melawan mereka.
Pada dasarnya, saya tidak mempercayai satu orang pun. Satu-satunya pengecualian adalah Setsuna dan Hawa. Saya diajari dengan menyakitkan apa yang akan terjadi jika seseorang mempercayai orang tanpa syarat. Untuk alasan ini, saya meragukan orang. Itu sejenis penyakit. Berdasarkan itu, orang ini curiga. Hawa melihat ke arahku. Dia mengkonfirmasi apakah tidak apa-apa untuk membicarakannya. Aku menyuruhnya untuk tetap diam dengan mataku, dan membuka mulutku. Ada beberapa kondisi yang diperlukan untuk menggunakan kemampuan burung dewa. Kearuga. Seperti yang diharapkan, memang seperti itu. Syaratnya adalah, Carol. Dia mengambil umpannya. Sebelum itu, tolong beritahu saya mengapa Anda ingin mengenal mereka. Kearuga. Bukankah wajar jika aku ingin mengenal mereka? Dengan If sama dan kekuatan burung dewa, kita bisa menyerang. Ini adalah kesempatan untuk memberontak melawan Raja Iblis. Tentu saja, aku tidak berencana membuat Hawa hanya sama bertarung. Untuk bekerja sama juga, aku ingin tahu tentang kekuatan If sama. Carol. Ini lebih atau kurang masuk akal. Meski begitu, dari pengalaman saya selalu ditipu, bel alarm naluriah saya tidak berhenti. Karena itu, burung dewa memperoleh kekuatan dari bulan dan bintang. Kecuali ada bulan sabit seperti kemarin tanpa awan, kita tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kearuga. Saya mengatakan kebohongan yang kurang lebih bisa dipercaya. Ia harus tahu bahwa cobaan burung dewa hanya dapat diambil pada periode waktu ketika susunan bintang berada pada posisi tertentu. Kalau begitu, bahkan jika aku mengatakan bahwa kekuatannya dipengaruhi oleh terbit dan tenggelamnya bulan, itu tidak akan terdengar aneh. Karena itu, saya berbohong bahwa itu hanya dapat digunakan ketika ada bulan sabit seperti kemarin. Begitu, jadi kamu hanya bisa menggunakannya pada hari-hari ketika ada bulan sabit tanpa awan. Itu adalah kekuatan yang lebih sulit daripada yang kukira akan digunakan. Carol. Ya, itu meresahkan. Sebenarnya, racun burung dewa sebenarnya dapat dihilangkan dengan memakan apel. Kemungkinan komponen apel tidak menetralkan racun, tetapi apel memiliki makna konseptual. Kearuga. How, apel katamu. Legenda mengatakan itu adalah buah kehidupan. Untuk alasan itu, bahkan melawan racun burung dewa, kita sama sekali tidak bisa membiarkan pasukan Raja Iblis mengetahui hal ini. Mereka akan dengan mudah membuat rencana balasan. Carol. Asteris kami tersenyum kecut, dan kemudian, saya mencicipi teh hitam. Selain menyuruh Hawa untuk tidak memberitahukan informasi itu, aku juga menyuruhnya untuk tidak mencicipi minuman atau kue teh. TL Not, kami, berarti pesta kearuga jika kamu bingung. Saya benar, racun belum dicampur ke dalam teh hitam ini, tetapi serum kebenaran ada di dalamnya. Ini hambar dan tidak berbau. Efeknya adalah sejauh melonggarkan alasan Anda dan membiarkan Anda menyelipkan informasi. Tidak peduli apa yang terjadi, itu bukan sesuatu yang akan Anda gunakan untuk melawan sekutu Anda. Saya tidak akan menyadarinya kecuali saya menetapkan kelas saya sebagai alkemis. Kearuga sama, If sama. Hari ini sudah larut malam. Silakan tinggal di desa kami. Kami telah membuat persiapan untuk menyambut Anda. Kalian adalah pahlawan yang mengirim panah kembali ke Raja Iblis yang menjijikkan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menghibur Anda. Carol. Carol tersenyum cerah. Aku membalas senyumnya, dan berjabat tangan erat dengannya. Semua orang telah berkumpul di ruangan yang kami berikan. Tidak ada racun atau obat tidur di dalam masakan dan alkohol yang dikeluarkan di pesta penyambutan. Sepertinya mereka tidak berencana untuk mengumpulkan kita di sini. Karena itu, kami dengan aman melewati waktu di pesta penyambutan. Aku sekali lagi memikirkan ini setelah berpartisipasi dalam pesta penyambutan. Tempat ini terlalu kaya. Kearuga sama, lebih tegang dari biasanya. Apa yang terjadi, Setsuna? Setsuna bertanya padaku, tapi aku menekan jari telunjukku ke bibirnya dan menyuruhnya diam. Selanjutnya, aku mendekatkan mulutku ke telinga Freya dan berbicara dengan suara rendah. Freya, bisakah kamu memastikan tidak ada suara yang bocor dari ruangan dengan sihir angin? Kearuga. Mungkin saja, aku akan mencobanya. Wincredly, tidak apa-apa sekarang. Mereka tidak bisa menguping pembicaraan kita dari luar ruangan. Freya. Seperti yang diharapkan dari Freya. Menjadi satu-satunya di dunia yang dapat menggunakan 4 atribut hebat bukan hanya untuk pertunjukan. Api yang unggul dalam kekuatan ofensif, air yang berguna dalam perjalanan. Selain itu, ada juga dukungan berorientasi angin. Bumi yang menunjukkan kekuatannya dengan memasang jebakan. Tidak peduli apa situasinya, Freya dapat menunjukkan kekuatannya.
Semuanya, jangan kaget. Suku kelinci bintang mungkin berada di bawah kendali Raja Iblis. Mereka adalah pengkhianat, Kearuga. Setsuna dengan acuh tak acuh menerimanya. Freya membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Eve hampir mengeluarkan suara keras yang mengatakan bahwa itu bohong, dan Ellen menutup mulutnya. Jauh dari terkejut, Ellen membuat reaksi seolah-olah dia sudah mengira mereka berkhianat. Seperti yang diharapkan dari jenius strategi, Putri Non. Saat kami tiba di desa, saya pikir itu aneh. Sebuah desa di mana suku-suku yang dianiaya oleh Raja Iblis saat ini berkumpul. Selain itu, mereka memiliki kekuatan militer dan populasi sampai batas tertentu, dan itu adalah desa tempat komunikasi mereka hidup. Jika saya adalah Raja Iblis, saya tidak akan membiarkan keberadaan desa seperti ini. Bagaimanapun, itu adalah lokasi optimal bagi suku-suku yang teraniaya untuk bersatu dan bekerja sebagai satu untuk memberontak. Kearuga. Melalui desa ini, suku-suku teraniaya telah berkumpul, dan saya yakin langkah mereka sepadan. Jadi untuk berbicara, itu adalah titik perhentian untuk informasi. Bahkan jika ada sedikit pengorbanan, itu adalah praktik perang yang normal untuk menghancurkannya sejak awal. Kearuga, tidak baik meragukan mereka hanya karena itu. Mereka sebenarnya mengatakan bahwa mereka juga diserang beberapa kali. Malam. Eve mengatakan itu seolah-olah membela suku kelinci bintang. Menjelang hawa semacam itu, Asteris Ellen membuka mulutnya. TL Not, penulis-menulis Non, tapi itu mungkin salah ketik. Aku juga mengira mereka curiga. Karena itu, aku menanyakan frekuensi dan skala serangan pasukan Raja Iblis kepada orang yang membimbing kita. Aneh. Aku tidak merasa ada niat untuk mencoba menghancurkan desa ini. Mereka berulang kali menunjuk sejumlah kecil kekuatan bertarung. Serangan yang tidak berguna seperti ini tidak mungkin. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi semacam kamuflase. Rasanya seperti mereka menarik bahwa mereka saling berlawanan. Ellen tanpa basa-basi memberitahunya itu. Tidak seperti ekspresi wajah normalnya yang selalu bertingkah seperti anak manja bagi Onisamanya, dia memiliki wajah ahli strategi yang berkepala dingin. Aku juga memiliki pendapat yang sama. Aku bisa memahaminya jika mereka meremehkan mereka dan mengalami satu atau dua kekalahan. Namun, jika mereka kalah, siapapun dengan pikiran normal akan mengerahkan lebih banyak kekuatan bertarung untuk menang lain kali. Kearuga. Tidak mungkin seseorang bertarung demi kalah. Aku bisa mengerti itu aneh. Namun, terlalu memaksa untuk mencurigai suku kelinci bintang hanya karena itu. Malam. Bukan itu saja. Selain itu, ada beberapa hal yang mencurigakan. Suku kelinci bintang tahu tentang serangan pasukan Raja Iblis. Kearuga. Itu karena mereka mengirim pengintai. Malam. Kalau begitu, kenapa mereka tidak tahu kita memusnahkan pasukan Raja Iblis meskipun mereka mengirim pengintai? Kenapa mereka tidak memberikan informasi kepada suku Kokuyoku? Jika mereka adalah sekutu dan mendapatkan informasi dengan cepat, mereka setidaknya harus memberikan informasi. Jika mereka memiliki informasi, suku Kokuyoku akan mampu mengurangi kerusakan. Kearuga. Suku kelinci bintang mengetahuinya di saat terakhir, dan tidak punya waktu untuk memberitahu suku Kokuyoku, jadi alasan mereka tidak tahu pasukan Raja Iblis yang kalah adalah karena mereka kembali sebelum pertempuran dimulai karena berbahaya. Malam. Aku bisa mengerti perasaan Eve yang ingin menyangkalnya, tapi itu jelas tidak mungkin. Ellen membuka mulutnya seolah mengambil alih kata-kataku. Mereka membuat pengintai kembali karena berbahaya. Itu tidak mungkin. Desa ini merupakan ancaman bagi pasukan Raja Iblis, dan suatu hari dapat dicapai dengan berjalan kaki dari desa Kokuyoku. Jika aku adalah puncak kelinci bintang suku, aku akan memprediksi bahwa kita akan menjadi sasaran selanjutnya setelah suku Kokuyoku, dan membuat rencana balasan. Aku sama sekali tidak akan mengalihkan pandanganku dari pasukan Raja Iblis. Meskipun begitu, fakta bahwa mereka membuat pengintai kembali berarti mereka tahu pasukan Raja Iblis tidak akan menyerang desa ini sejak awal. Ellen memberitahunya dengan percaya diri. Ada kemungkinan bahwa suku kelinci bintang hanya bodoh, tetapi dari melihat kepala itu, pikiran seperti itu menghilang. Itu bohong. Jika kata-kata Ellen benar, desa ini adalah Eve terhubung dengan Raja Iblis. Itu hampir pasti. Jika demikian, semuanya akan konsisten. Eve kehilangan kata-katanya. Dia cerdas. Sepertinya dia benar-benar mengerti semua yang aku jelaskan sampai sekarang. Dengan menyamarkan serangan mereka hanya demi bentuk, mereka menghadap ke desa ini, dan pasukan Raja Iblis mendapatkan informasi dari berbagai suku yang telah berkumpul di sini melalui suku kelinci bintang.
Kamu harus berpikir bahwa suku kelinci bintang membeli keselamatan mereka dengan menjual suku-suku lain yang berkumpul di sini. Sejauh menyangkut pasukan Raja Iblis, lebih nyaman untuk memiliki tempat ini. Ellen. Aku sependapat dengan Ellen. Dan, Eve, coba dan ingat percakapan kita dengan Carol sebelumnya. Dia terus bertanya tentang kelemahan burung dewa kan. Itu dia mencari kelemahan untuk membunuhmu. Karena itu, aku berbohong pada Carol. Jika mereka mengetahui bahwa itu hanya dapat digunakan pada hari-hari dengan bulan sabit dan tidak ada awan, area Raja Iblis akan kekurangan tangan pada malam selain bulan sabit, dan mereka akan kelelahan karena dalam keadaan siaga tinggi pada hari-hari dengan bulan sabit. Alasan mengapa saya mengatakan apel adalah obat khusus untuk itu adalah untuk mengundang kelalaian. Kearuga. Jika apa yang kita bicarakan bocor, saya akan menyebarkan kebohongan yang nyaman. Ini juga merupakan ukuran biasa. Akan lebih baik jika mereka meremehkan burung dewa karena mereka pikir mereka baik-baik saja selama mereka memiliki apel. TL Note, adakah yang punya saran lain untuk baris pertama? Untungnya, mereka mendapat kesan bahwa mereka menipu kita. Bersama Ellen, aku akan memikirkan rencana untuk memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin. Kearuga. Eve mengepalkan tangannya erat-erat. Untuk lebih baik atau lebih buruk, dia murni. Pikirannya terluka karena pengkhianatan suku kelinci bintang. Dia tidak mengerti mengapa mereka akan menjual rekan mereka yang berada dalam situasi yang sama untuk mendapatkan keselamatan mereka sendiri. Petik 2. Hei, Kearuga, apa yang akan dilakukan gadis-gadis itu? Jika suku kelinci bintang telah berkhianat, kita tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan mereka di sini. If tidak, kita akan meninggalkan mereka. Sementara mereka masih berpikir kita telah ditipu, desa ini aman. Bagaimanapun, itu tidak akan diserang oleh pasukan Raja Iblis. Mereka juga memiliki nilai sebagai sandera terhadapmu, jadi kami tidak bisa menjangkau mereka. Di atas segalanya, tidak ada tempat lain yang lebih melegakan selain di sini untuk gadis-gadis itu. Kearuga. Tapi, Hawa, jika kamu ingin menyelamatkan gadis-gadis itu, buang argumen sentimentalmu. Pikirkan apakah perasaanmu atau nyawa gadis-gadis itu lebih penting. Kearuga. Eve berhenti mengepalkan tinjunya dan melihat ke langit. Dan kemudian, dia menatap lurus ke mataku. Aku mengerti, Kearuga. Aku benar-benar mengerti. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Malam. Itu bagus. Ellen, pinjamkan aku kebijaksanaanmu. Kearuga. Aku mengerti. Karena aku tidak bisa berguna dalam pertempuran, hal seperti ini adalah keahlianku. Ellen. Itu meyakinkan. Aku akan meminjam kebijaksanaan Putri Non. Freya, tidak apa-apa untuk menghentikan sihir angin sekarang. Semuanya, mulai sekarang, kalian dilarang berbicara atau berperilaku dengan cara yang menunjukkan bahwa kalian telah menyadari bahwa kalian sedang ditipu. Ellen dan saya akan berkomunikasi secara tertulis. Kearuga. Karena itu adalah sihir yang menggunakan sarafku, aku baru saja berpikir bahwa lebih dari ini akan sulit. Aku diselamatkan. Freya. Kepada Raja Iblis, saya menyebarkan kebohongan bahwa burung dewa hanya dapat digunakan pada malam dengan bulan sabit untuk membuatnya berhati-hati pada waktu yang salah, dan kebohongan bahwa mereka akan baik-baik saja selama mereka memiliki apel. Kebohongan adalah racun. Aku akan menyebarkan banyak racun besok. Bersama Ellen, saya mulai memikirkan strategi yang akan memanfaatkan situasi ini secara maksimal. Bab 17. Percaya bahwa suku kelinci bintang terhubung dengan Raja Iblis, Ellen dan aku berpikir sepanjang malam tentang strategi untuk mengalahkan Raja Iblis dengan memanfaatkan fakta bahwa mereka mengira kami ditipu. Pagi-pagi keesokan harinya, saya menerima pesan dari utusan Carol, mengatakan bahwa mereka akan membuka pertemuan dengan semua perwakilan dari masing-masing suku, dan dia ingin kita berpartisipasi. Sepertinya rapat dimulai pada sore hari. Itu salah satu perkembangan yang saya harapkan. Saya kira-kira bisa membayangkan apa yang akan mereka bicarakan dalam pertemuan itu juga. Sore tiba, dan tempat yang kami tuju adalah ruang konferensi di kediaman Carol. Eve dan aku menuju ke sana. Akan lebih baik untuk memiliki Ellen di sana juga, tetapi kecerdasannya adalah kartu truf. Saya tidak perlu mengeksposnya tanpa berpikir. Selain suku kelinci bintang, 5 ras lain telah berkumpul. Menurut Hawa, di antara suku-suku yang diincar Raja Iblis, tidak banyak suku yang kehilangan negaranya seperti suku Kokuyoku. Jika negara mereka hancur, mereka telah mengirim kawan ke berbagai tempat, dan karena mereka juga mengirim orang ke desa ini, tampaknya mereka juga termasuk dalam kategori ini. Selain berimplikasi sebagai asuransi,
mereka juga berniat mengumpulkan informasi di desa tempat berkumpulnya beberapa suku ini. Rupanya, suku-suku yang berkumpul di desa ini secara berkala bertukar informasi dengan negara mereka sendiri. Saat aku membuka pintu ruang konferensi, Carol, perwakilan dari suku Kelinci Bintang, melambaikan tangannya ke arah kami. Kaaruga sama, If sama. Maafkan aku karena tiba-tiba meneleponmu. Carol. Apa sebenarnya yang bisa terjadi? Kaaruga. Aku memikirkan berbagai hal kemarin. Kaaruga sama dan If sama akan menjadi harapan kami. Dengan kekuatanmu, kami tidak hanya dapat menahan mereka, kami juga dapat menyerang mereka. Untuk alasan ini, saya memiliki perwakilan dari suku yang dianiaya oleh Raja Iblis. Carol. Apa yang dikatakan Carol hanyalah sikap resmi. Tujuan sebenarnya adalah untuk membasmi suku-suku yang memusuhi Raja Iblis saat ini. Untuk melakukannya, Carol terikat untuk memasang jebakan untuk menggunakan Hawa. Jadi memang begitu, If dan aku juga berpikir kami ingin mengalahkan Raja Iblis entah bagaimana. Aku bersyukur bisa mendapatkan kerja samamu, Kaaruga. Karena itu adalah salah satu perkembangan yang telah diprediksi Ellen, aku telah memikirkan rencana balasan. Saya menantikan untuk melihat seberapa jauh situasi akan bergerak seperti yang dia harapkan. Begitu If dan aku duduk, Carol mulai berbicara. Sepertinya dia telah mengumpulkan semua suku yang ada di desa ini. Suatu hari, pasukan elit Raja Iblis dimobilisasi, dan menyerang desa suku Kokuyoku. Bahkan kekuatan Gram Grim yang disebut yang terkuat, Carol. Banyak setan menjadi gelisah. Sambil melihat masing-masing wajah mereka, saya memberi kode warna pada iblis yang gelisah dan iblis yang tidak gelisah. Yang gelisah kemungkinan besar asteris putih. Mereka berada di pihak yang telah ditipu oleh suku Kelinci Bintang. Orang-orang yang tidak gelisah memiliki informasi ini sebelumnya, sehingga mereka berpotensi menjadi asteris hitam. Kelinci Bintang dan suku sisi Raja Iblis yang sama. Untuk saat ini, 3 suku berkulit putih. 2 suku berkulit hitam. TL Not, putih sama dengan tidak bersalah, hitam sama dengan bersalah. Saya memilih untuk menyimpan kata-kata putih dan hitam karena mengatakan kode warna sebelumnya. Dari serangan ratusan iblis dan monster yang sangat kuat, pemusnahan suku Kokuyoku tidak dapat dihindari. Kenyataannya, itulah yang terjadi. Namun, kekuatan Gram Grim terkuat dimusnahkan karena kekuatan If sama dan kekuatan legendaris burung Dewa Caladrius. Meskipun suku Kokuyoku tidak diselamatkan, mereka membalas dengan sangat baik. Carol. Tempat itu menjadi bersemangat. Tampaknya pasukan elit Raja Iblis, pasukan Gram Grim adalah sinonim dari teror. Tidak, saya juga mengetahuinya. Di dunia pertama, pahlawan pedang dan pistol terpojok di ambang kematian mereka. Orang-orang itu tangguh. Aku, kepala suku Kelinci Bintang, Carol akan membuat pernyataan di sini. Kesempatan untuk menang akhirnya diberikan kepada kita. Mengapa kita tidak berhenti berlari? Sekarang saatnya bagi kita untuk bersatu dengan If sama di pusat kita untuk menggulingkan Raja Iblis saat ini. Carol. Kebencian mereka pasti sangat menumpuk, karena sebagian besar yang berkumpul menunjukkan antusiasme mereka dari pidato tingkat ini. Setan berkepala babi hutan itu mengangkat tangan. Dia adalah iblis yang untuk sementara aku nilai sebagai orang kulit putih beberapa waktu lalu. Dari cerita itu saja, aku tidak bisa membuat penilaianku. Aku ingin kamu secara khusus memberitahu kami bagaimana kamu mengalahkan kekuatan militer Raja Iblis. Dia memiliki penampilan yang benar-benar bisa disebut sebagai pria militer. Dari pengalaman, dia tipe yang bisa dipercaya. Carol mengirim pandangan ke sini. Sepertinya dia menyuruhku untuk menjawab. Burung Dewa Caladrius bisa membuat salju penyakit turun. Dengan mengirimkan salju kematian ke seluruh desa suku Kokuyoku, kami memusnahkan iblis dan monster di sana. Jika kami mau, kami bisa membuat salju penyakit jatuh ke seluruh kota. Jika kita membuat salju penyakit jatuh di kota Raja Iblis di wilayah asalnya, kita dapat membunuh satu kota secara keseluruhan. Kaaruga. Itu menjadi berisik di dekatnya. Setelah mendengar kekuatan-kekuatan burung Dewa Caladrius, semua orang mulai memujanya. Kekuatan dewa untuk menghancurkan satu kota dengan mudah adalah sekuat itu. Semuanya, seperti yang kalian dengar. Kami sudah mengirim pengintai dari suku Kelinci Bintang ke desa suku Kokuyoku, dan tidak ada kebohongan dalam kata-kata pria ini. Dengan kata lain, kita bisa menang melawan Raja Iblis. Carol. Seperti yang diharapkan dari suku Kelinci Bintang. Karena mereka memiliki kekuatan kaki yang hebat, mereka mungkin mengumpulkan informasi dalam satu hari. Biarkan saya menyarankan sesuatu.
Kekuatan ini tidak dapat digunakan pada hari-hari ketika bulan sabit tidak keluar. Sehari sebelum bulan sabit 1 bulan kemudian, kami secara bersamaan akan menimbulkan gangguan di berbagai tempat. Dan kemudian, selama kekacauan, If sama akan membuat hujan salju kematian di ibu kota Raja Iblis, membiarkan kita menyerang sekaligus ketika fungsi ibu kota mereka hilang. Setelah itu pasukan elit akan memasuki kastil dan membunuh Raja Iblis. Selain suku kita, banyak kandidat Raja Iblis tinggal di ibu kota Raja Iblis, jadi kita bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu dengan membunuh mereka juga. Carol. Aku hampir ingin tertawa. Itu karena strategi ini sama dengan yang saya rencanakan untuk dilakukan sebelumnya. Jika kita akan memanfaatkan kekuatan burung dewa secara maksimal, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali strategi itu. Saya tidak berniat jahat terhadap strategi ini. Ini adalah solusi optimal untuk membunuh Raja Iblis. Jika rencana kita tidak bocor ke pasukan Raja Iblis, kita akan bisa berhasil tanpa masalah. Namun, pada kenyataannya, itu bocor. Jika kita melaksanakan rencana ini, iblis yang memberontak di berbagai tempat akan segera ditangkap dan dibantai oleh pasukan Raja Iblis yang sedang menunggu. If mungkin akan dibunuh juga oleh seorang pembunuh yang menyamar sebagai penjaga sebelum dia memanggil burung dewa. Orang-orang yang menyerang ibu kota akan dengan mudah membalikkan keadaan. Tidak akan ada lagi iblis yang memusuhi Raja Iblis seperti ini. Itulah tujuan Raja Iblis dan suku kelinci bintang. Bisa dikatakan, Ellen luar biasa. Asumsi kasarnya tentang suku kelinci bintang sama persis. Dengan informasi yang terbatas, dia membaca situasi ini. Itulah mengapa saya dapat menyiapkan rencana untuk memanfaatkan strategi yang disarankan oleh suku kelinci bintang. Aku akan mengambil alih rencana yang disiapkan Carol apa adanya. Semuanya, kalian pasti terlalu lelah untuk terus berlari dari satu tempat ke tempat lain. Ayo bertarung. Kita beruntung mendapatkan kartu truf yang disebut If sama dan burung dewa. Jika kita membiarkan kesempatan ini lolos, tidak akan pernah ada kesempatan untuk menang lagi. Carol. Orang-orang dengan pendapat yang sama dengan kata-kata Carol yang mengatakan, itu benar, muncul, dan jumlah panas di tempat ini meningkat. Hebat juga bahwa 2 suku yang saya nilai berkulit hitam gelisah. Mereka telah memenuhi tugas mereka sebagai umpan, dan 3 suku yang tersisa secara wajib menjadi bersemangat. Teknik mereka cukup bagus. Pria militer babi hutan yang mengajukan pertanyaan sebelumnya mengeluarkan suara yang mengandung ketidakpuasan. Dan kemudian, dia sekali lagi mengangkat tangannya. Carol, aku bisa mengerti kenapa kamu antusias. Aku juga punya perasaan seperti itu, namun, kita perlu memikirkan perasaan If Dono, yang merupakan orang penting di sini. Aku tidak suka perempuan dan anak-anak berkelahi. Tidak perlu, untuk mengatakan, aku tidak tahan melihat orang itu sendiri secara paksa ditendang ke posisi yang lebih tinggi sambil mengabaikan perasaannya. Aku ingin menanyakan perasaan If Dono. Orang ini mungkin orang yang baik. Sepertinya aku akan menyukainya, tidak, aku seharusnya tidak menyukainya. Untuk beberapa alasan, semua orang yang saya suka mati lebih dulu. Aku harus berhati-hati. Karena Hawa melihat ke arahku, aku menyuruhnya melakukan seperti yang kami rencanakan di pertemuan kami sebelumnya. Aku berencana untuk bertarung. Aku tidak ingin melihat rekan-rekanku mati lagi. Jika mereka akan direnggut, aku yang akan mencuri. Malam. Orang dewasa menjadi terdorong oleh kata-kata berani gadis itu. Hanya pria babi hutan militer yang memiliki wajah yang tampak sedih. Aku mengerti, If Dono, suku babi besiku Tetsu Inoshishi akan menjagamu. Dengan kekuatan kami, setidaknya kami bisa menjadi tamengmu. Tolong jangan memutuskan sendiri, Guru Gasama. Carol. Carol menghambat pria babi hutan militer dengan tergesa-gesa. Yah, dia mungkin akan benci memiliki peran penjaga, yang dapat membunuh Hawa dengan mudah, diberikan kepada seseorang yang tidak melayani Raja Iblis, terlebih lagi jika mereka adalah suku yang memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Kenapa? Tidak ada suku yang lebih unggul dalam perlindungan daripada kita. Bukankah begitu, semuanya, Guru? Pria bernama Guruga tampaknya sangat dipercaya, karena 2 suku lain yang saya nilai berkulit putih sangat merekomendasikannya. Kedua suku kulit hitam itu tampaknya kesulitan mengambil langkah mereka. Bahkan Carol tidak bisa melewati ini, jadi dia mundur dengan takut-takut, dan suku babi besi Tetsucho, yang dipimpin Guruga ditunjuk sebagai penjaga kami. Setelah itu, proposal konkret keluar berturut-turut. Di tengah itu, saya hati-hati melihat perwakilan dari masing-masing suku. Sebelumnya, saya memberi kode warna secara kasar, jadi saya mengamati mereka dengan cermat untuk meningkatkan akurasinya.
Siapa sekutu dan siapa musuh? Jika saya salah mengira salah satu dari mereka untuk sesuatu yang lain, saya tidak bisa menang. Karena saya terus meragukan orang, melihat melalui pikiran orang lain adalah keahlian saya. Saya juga mendapat bantuan Ellen. Ellen menyuruhku menahan beberapa pertanyaan sebelumnya. Dengan menjalin pertanyaan itu ke dalam peluang dan akhir percakapan, saya secara alami dapat memberi kode warna pada mereka dari respons dan reaksi mereka. Hasilnya, itu sama dengan apa yang saya rasakan dari kesan pertama saya, tetapi saya bisa memastikannya. Dan sekarang, sentuhan akhir. Pertemuan itu mencapai akhir. Saya berdiri, menyapa setiap orang, dan menjabat tangan mereka. Saat saya menjabat tangan mereka, saya melihat melalui ingatan mereka dengan recovery heal. Karena akan terasa tidak pada tempatnya jika saya meluangkan waktu untuk melihat semuanya, saya melakukannya dalam sekejap. Jika saya melakukan itu, saya tidak bisa mencari secara mendalam. Sebagai hasil dari reaksi sampai sekarang dan recovery heal, saya menyelipkan surat yang saya siapkan sebelumnya ke tangan 3 suku yang saya nilai putih dan tampaknya dapat dipercaya. Isinya adalah, suku kelinci bintang adalah pengkhianat. Mereka menjual informasi kepada Raja Iblis. Saya ingin memulai pertemuan strategi sejati di tempat yang telah ditunjukkan di peta. Bahkan jika saya melihat melalui ingatan mereka dengan recovery heal, saya tidak dapat melihat kepribadian mereka, jadi diperlukan kepastian. Oleh karena itu, saya telah mengamati mereka dengan cermat. Semua informasi di sisi depan pertemuan sedang dikirim ke Raja Iblis, dan di sisi sebaliknya pertemuan, kami akan mengakali mereka, dan menusukkan pedang pendek di depan tenggorokannya. Sekarang, kita akan dengan senang hati menipu satu sama lain. 3 suku yang saya beri surat akan datang ke tempat yang dijanjikan. Apakah saya akan mendapatkan bom yang diikat bersama dengan kehancuran, kekuatan bertarung yang berguna, atau keduanya? Either way, sepertinya itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Saya menantikan pertemuan strategi yang sebenarnya mulai sekarang. TL Note, saya tidak tahu mengapa penulis menulis Tetsu Inoshishi sebagai Furigana dan kemudian Tetsucho untuk yang berikutnya, tapi saya pikir Tetsucho adalah yang tepat karena bab berikutnya juga mengatakan Tetsucho. Sejujurnya, saya memilih untuk menggunakan Furigana untuk Kokuyoku karena menurut saya pribadi lebih baik daripada sayap hitam, tetapi Tetsucho terdengar agak aneh dalam bahasa Inggris. Saya tahu ini hanya pendapat saya, tapi saya pikir saya akan menyimpannya sebagai babi besi dan simpan Furigana dalam kurung di sebelahnya. Bab 18. Pertemuan dengan 5 suku, termasuk suku kelinci bintang, selesai. Sesuai dengan rencana suku kelinci bintang, suku yang dianiaya telah melompat berdiri dengan menggunakan kekuatan hawa sebagai harapan. Tidak ada masalah dengan itu sendiri. Sejak awal, saya berencana untuk menghancurkan Raja Iblis. Lebih mudah untuk memiliki bala bantuan. Masalahnya adalah, karena suku kelinci bintang yang membocorkan informasi kepada Raja Iblis, informasi tersebut telah bocor, dan hampir 100% kemungkinan itu akan gagal. Aku tidak bisa hanya diam dan mengabaikannya. Sangat membantu bahwa pihak lain mengira kita telah ditipu. Kearuga. Jika saya keberatan dalam situasi itu, bahkan ada kemungkinan terbunuh. Oleh karena itu, saya sengaja bertindak seolah-olah saya ditipu dan membiarkan rencana itu maju untuk mengejutkan mereka. Tidak ada bidak yang mudah digunakan seperti orang idiot yang menganggap Anda telah ditipu dan menari untuk Anda. Memiliki informasi yang bocor ke Raja Iblis berarti informasi acak apapun juga dapat dikirim ke Raja Iblis. Misalnya, dengan hanya menyerang beberapa hari lebih cepat dari rencana, kita seharusnya bisa dengan mudah mengejutkan musuh. Karena informasi yang tidak masuk akal, musuh akan mengerahkan kekuatan tempur berlebih pada tanggal dan waktu yang diinformasikan pada rute invasi yang diinformasikan. Tempat-tempat selain mereka akan kekurangan tangan. Lebih jauh lagi, dia bahkan percaya hal-hal seperti kita hanya bisa menyerang pada malam bulan sabit dan mereka akan diselamatkan selama mereka memiliki apel. Mereka penuh dengan titik lemah. Namun, itu tidak cukup hanya dengan itu. Aku ingin setidaknya memenangkan suku babi besi Tetsucho, yang telah dipercayakan untuk menjaga hawa di pihak kita, dan jika mungkin, aku juga ingin lebih banyak pembantu. Untuk alasan itu, saya memastikan yang mana yang tidak berada di bawah kendali suku kelinci bintang dari pertemuan yang baru saja saya lakukan, dan menyelipkan surat ke tangan mereka. Kalau begitu, ayo segera bersiap. If dan Setsuna, ikut aku. Kearuga. Nen. Setsuna telah membuat persiapannya. Setsuna. Ini membuatku gugup. Malam.
Setsuna dan Hawa masing-masing menggenggam senjata mereka dan mengikuti punggungku. Freya dan Ellen akan tetap siaga di sini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan saat dibutuhkan. Kearuga. Ya, kami akan melakukan seperti yang Anda katakan. Kearuga sama, harap berhati-hati. Freya. Kearuga ni sama, karena aku akan mengerjakan rencana baru menggunakan informasi dari pertemuan yang kamu lakukan beberapa waktu lalu, tolong nantikan itu. Ellen. Sambil mengawasi Freya dan Ellen yang akan menjadi penjaga rumah, aku keluar dari ruang bawah tanah kediaman yang kami pinjam. Lorong bawah tanah awalnya tidak ada di sana. Itu adalah sesuatu yang saya buat dengan memanipulasi tanah dengan sihir alkimia ketika datang ke krisis. Selama ini adalah wilayah musuh, aku tidak bisa hidup dengan tenang tanpa memiliki rute pelarian darurat. Rumah yang kami pinjam sedang diamati, tetapi karena bagian dalamnya belum terlihat, saya dapat dengan nyaman menyiapkan hal-hal seperti ini. Bahkan pengamatan suku kelinci bintang yang indera pendengarannya unggul tidak dapat menangkap suara dari bawah tanah. Keluar dari ruang bawah tanah, kami pergi ke hutan. Seperti yang kupikirkan, sihir alkimia itu nyaman. Hal ini dapat dimanfaatkan secara praktis dalam banyak cara. Setsuna, jangan kehilangan fokus. Orang-orang yang akan kita temui mulai sekarang mungkin berhati-hati terhadap kita, dan, jika aku membuat satu kesalahan, mereka akan berbalik dan menjadi musuh. Dengan hanya memberi mereka surat, apalagi tidak percaya padaku, pada saat ini, mereka akan lebih percaya pada suku kelinci bintang. Kearuga. Itu benar, mereka mungkin berterima kasih kepada suku kelinci bintang karena berkat mereka bisa hidup dengan damai. Malam. Setsuna akan menjaga dirinya. Apapun yang terjadi, Setsuna tidak akan membiarkan Kearuga sama mati. Setsuna. Ada alasan kenapa aku hanya membawa keduanya. Tanpa Hawa, orang yang bersangkutan, itu bahkan tidak layak dipertimbangkan. Dan jika ada perkelahian, saya ingin kekuatan bertarung. Setsuna yang awalnya memiliki kekuatan bela diri cocok. Freya dapat memainkan peran aktif selama perang pemusnahan, tetapi dalam situasi di mana ada sejumlah kecil orang dan jarak lawan dekat, akan sulit untuk berpartisipasi, dan kekuatan pertahanan dirinya buruk. Ellen keluar dari pertanyaan untuk melawan kekuasaan. Dia akan menjadi penghalang. Tidak ada lagi personel untuk dipilih. Namun, meninggalkan penjaga belakang Freya dan Ellen di kediaman membuatku gelisah. Saya mengatakan kepada Freya untuk melarikan diri ke ruang bawah tanah jika dia merasa sedikit takut akan keselamatan fisiknya. Terlepas dari jalan untuk melewati hutan dari lorong bawah tanah, ada jalan bercabang yang tersembunyi dengan terampil. Jika dia pergi dari sana, dia akan aman. Tanpa menyadari jalan tersembunyi, para pengejar akan mendapat kesan bahwa dia melarikan diri ke hutan. Kamu tidak harus melindungiku. Aku bisa melakukan apa saja untuk diriku sendiri. Aku mengandalkanmu untuk Hawa. Kearuga. Dimengerti. Jika iblis membuat gerakan mencurigakan, kepala mereka akan langsung jatuh. Serangan benar-benar pertahanan terbesar. Setsuna. Itu langkah terakhir. Jangan lakukan apapun sampai saat terakhir. Ayo pergi setenang mungkin. Kearuga. Setsuna memiliki sisi yang lebih agresif dariku. Karena suku Serigala Es adalah ras pertempuran, dia pasti terpengaruh. Untuk beberapa alasan, memiringkan kepalanya. Ini tidak seperti Kearuga untuk menjadi damai. Saya pikir Anda akan dengan senang hati menyarankan untuk membantai mereka. Malam. Sungguh kasar. Kecuali target balas dendamku dan orang-orang yang mencuri sesuatu yang penting dariku, aku menangani mereka dengan bijaksana. Kearuga. Itu benar, saya hanya memiliki niat untuk memberi kembali jika saya menderita kerusakan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang tiba-tiba diperangi oleh seorang pria yang mungkin menjadi sekutuku, aku tidak akan marah karena hal sepele seperti itu. Sekarang, hampir waktu yang ditentukan yang tertulis di surat itu. Setelah beberapa saat, orang-orang yang saya panggil mulai muncul secara berpasangan. 6 iblis dan beberapa monster yang mereka gunakan. Mereka tampaknya telah memenuhi permintaan saya untuk datang dengan sejumlah kecil orang. Atau mungkin, mereka mungkin cukup percaya diri dengan keterampilan mereka dan memiliki kepercayaan diri untuk memotong jalan mereka dengan jumlah orang yang mereka miliki, bahkan jika itu jebakan. Yang muncul adalah suku babi besi yang berinisiatif memilih untuk melindungi Hawa pada pertemuan beberapa waktu lalu dan pengikutnya. Selain itu, perwakilan dari suku musang angin dan suku kuda api yang saya nilai putih ada di sana bersama pengikut mereka. Kami datang. Hawa dari suku Kokuyoku, dan pengikutnya. Guru. Pria suku babi besi bergaya militer itu membuka mulutnya terlebih dahulu dan terutama.
Jika saya ingat dengan benar, dia mengatakan namanya adalah Guruga. Sepertinya dia mengira aku pengikut Hawa. Dia salah paham, tapi tidak perlu mengoreksinya. Cara itu tampaknya lebih mudah dioperasikan. Terima kasih sudah datang. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk berpikir kamu mempercayai ceritaku? Kearuga. Cerita yang dikhianati oleh suku kelinci bintang ya, ada banyak hal yang ditambahkan ketika aku memikirkannya seperti itu. Namun, masih belum cukup bagiku untuk mempercayaimu. Aku datang ke sini untuk mendapatkan bukti positif. Yang lainnya adalah sama, Guru. Begitu, penampilannya adalah seorang pria militer, tapi sepertinya dia bukan idiot. Ini juga merupakan ujian. Pertama-tama, jika ada idiot yang menerima dan mempercayai apa yang saya katakan tanpa berpikir, mereka hanya akan menahan saya, jadi saya tidak membutuhkan mereka sebagai kawan. Dalam situasi itu, aku akan segera keluar dari desa ini dan mengalahkan Raja Iblis sendirian. Dan saya juga akan menyerah jika mereka adalah tipe pria yang berpikir saya membuat cerita tentang suku kelinci bintang. Jika mereka memiliki otak yang baik, mengatakan bahwa suku kelinci bintang telah berkhianat akan membuat mereka mengingat satu atau dua kesempatan. Jika mereka tidak memiliki banyak pertimbangan, tidak dapat mengumpulkan informasi atau tipe orang yang segera menjual saya tidak membutuhkan mereka karena mereka hanya akan menarik saya kembali. Untuk titik itu, mereka telah lulus. Sambil meragukan apa yang saya katakan, mereka datang untuk mendengarkan saya tanpa membocorkan informasi ke suku kelinci bintang. Dalam hal ini, cerita saya akan dipahami, dan tidak akan ada masalah dalam memenangkan mereka sebagai sekutu. Aku mengerti. Kalau begitu, aku akan bicara. Kearuga. Perlahan kuceritakan keseluruhan cerita kenapa aku meragukan suku kelinci bintang. Setelah itu, saya memberitahu mereka metode untuk memastikan apakah suku kelinci bintang adalah pengkhianat yang dirancang Ellen. Petik 2. Begitu, hal-hal yang Anda katakan tentu masuk akal. Dapat dimengerti bahwa Anda akan meragukan mereka. Dan metode yang Anda katakan dapat benar-benar memastikan apakah mereka berkhianat. Bagaimanapun, untuk sementara, suku babi besi saya tidak akan mengedarkan informasi ke suku kelinci bintang. Dan jika kami mengetahui bahwa suku kelinci bintang berwarna hitam, kami akan bekerja sama dengan kalian semua. Guru. Musang angin juga akan melakukan itu. Kelinci-kelinci itu, kupikir mereka curiga dari sebelumnya. Carol sangat licik. Sambil mengunyah kukunya, wanita cantik yang bisa menikah dan kasar itu memberitahuku bahwa dia memiliki pendapat yang sama dengan suku babi besi. Kuda api itu sama. Aku akan mengatakan ini untuk berjaga-jaga, tapi bukan berarti aku mempercayai kalian semua. Namun, aku akan meragukan suku kelinci bintang. Tidak mungkin kalian semua yang menghancurkan pasukan Raja Iblis terhebat, kekuatan bertarung akan menjadi bawahan Raja Iblis. Saya percaya hanya itu, kami kuda api juga menginginkan kekuatan seperti itu. Kami tidak bisa mengabaikannya. Petik 2. Pria muda dengan bagian bawah kuda dan surai merah tampaknya dia akan mengambil bagian dalam rencana saya untuk saat ini. Itu reaksi yang bagus. Orang yang mudah percaya padaku di sini sebenarnya tidak bisa dipercaya. Tidak meragukan orang sama saja dengan mengabaikan pemikiran. Terima kasih. Kalau begitu, tolong dengarkan ceritaku hari ini. Aku ingin berbicara tentang bagaimana kita bisa menggunakan situasi ini. Selama suku kelinci bintang membocorkan informasi, tingkat keberhasilan strategi yang dia susun sangat rendah. Namun, kita tidak boleh menganggap ini sebagai krisis, tetapi kesempatan. Kita dapat mengirimkan informasi palsu sebanyak yang kita inginkan. Kita menari di telapak tangannya sampai pertengahan, dan pada saat terakhir, kita dapat mengambil tindakan yang berbeda dengan rencana. Kearuga. Semua orang mengangguk. Sepertinya mereka telah menyadari kegunaannya. Saya memberitahu mereka strategi yang saya bicarakan dengan Ellen dari awal hingga akhir. Ada bagian-bagian kecil yang ditonjolkan, tetapi secara umum mereka setuju. Ketiga suku mengatakan mereka akan bekerja sama jika mereka yakin dengan keraguan suku kelinci bintang. Terima kasih. Saya bisa melakukan percakapan yang produktif. Kearuga. Ya, ini adalah diskusi. Bisakah kita membicarakan cerita ini dengan suku lain? Tentu saja. Saya mengerti bahwa suku selain kami yang menghadiri pertemuan kemarin adalah orang kulit hitam. Ada orang yang dapat diandalkan bahkan di antara beberapa suku, yang tidak dipanggil ke pertemuan itu. Guru. Meningkatkan sekutu kita diinginkan. Namun, tidak, ada kemungkinan mereka berada di bawah kendali suku kelinci bintang. Untuk saat ini, saya hanya ingin menahannya di dalam anggota di sini. Kearuga. Saat ini,
saya harus mengambil risiko seminimal mungkin. Terutama fakta bahwa kita ditipu, pihak kita menyadari bahwa itu adalah senjata terbesar kita. Kita tidak bisa membiarkannya hilang. Begitu, aku mengerti. Kamu telah memeriksa suku kelinci bintang dengan metode yang kamu bicarakan. Jika berjalan dengan baik, tanggapan kami akan datang dalam waktu 1 minggu. Meskipun demikian, ada cukup banyak manusia dengan kepribadian eksentrik. Guru. Kepribadian eksentrik, kearuga. Ya, orang-orang dari negaraku mengatakan seorang manusia disambut sebagai tamu di istana Raja Iblis di balik pintu tertutup. Manusia itu adalah manusia, tapi sepertinya mereka mengenakan mana yang jauh lebih gelap daripada mana iblis. Guru. Seorang manusia tiba di sisi Raja Iblis saat ini. Mustahil. Bahkan pesta pahlawan dunia pertama membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai ke istana Raja Iblis. Dan manusia itu memiliki mana yang lebih gelap daripada iblis. Siapa di dunia ini? Hanya ada satu orang yang terlintas dalam pikiran. Ketika saya melihat Raja Dioral dengan mata giok saya, dikatakan manusia. Hal itu teringat kembali di benak saya. Mungkin Raja Iblis dan Kerajaan Dioral terhubung. Bahkan Putri Flare dan Putri Non tidak tahu tentang informasi semacam itu. Saya mencari melalui ingatan mereka dengan recovery heal, tetapi bahkan tidak ada bagian dari informasi itu. Namun, itu bukan tidak mungkin. Tidak peduli apa yang raja itu lakukan, itu tidak aneh. Dan jika itu benar, saya dapat mengasumsikan skenario terburuk lebih lanjut. Di kerajaan Dioral, pahlawan sihir, pahlawan pedang, salah satu dari 3 pahlawan, Mata Elang dan Putri Ahli Strategi Non telah dikalahkan. Mereka harus dengan susah payah memahami kekuatanku. Jika aku benar-benar mencoba untuk menang, sepertinya aku bisa membuat salah satu kekuatan tempur terbesar mereka yang tersisa, pahlawan Gun, berhenti menjadi manusia. Dan aku juga menjadi khawatir tentang Sword Sein Kureha. Sama halnya dengan pahlawan Gun, dia juga salah satu dari sisa kekuatan tempur terbesar mereka. Dia cocok untuk menjadi kartu truf mereka. Itu adalah milik saya, mainan. Saya akan bermasalah jika anehnya dirusak. Ada berbagai orang bahkan di antara manusia. Kearuga. Jika kamu, yang telah menjadi pengikut Putri Iblis, mengatakan demikian, maka itu pasti benar. Guru. Menyembunyikan kegelisahanku, aku berpura-pura tenang. Munculnya Sword Sein Kureha yang diperkuat dan pahlawan Gun Bulet yang menyerangku sambil mengenakan kekuatan misterius telah muncul di pikiranku. Aku seharusnya tidak memikirkan itu untuk saat ini. Membuat sekutu di sini adalah prioritas pertama. Setelah itu, kami berpisah setelah melengkapi percakapan kami sebelumnya untuk sementara waktu. Setelah suku babi besi pergi, aku menghela nafas panjang. Jika kerajaan Dioral dan Raja Iblis terhubung, itu akan menjadi buruk. Sesuatu yang penting yang aku abaikan di dunia pertama mungkin akan menghalangi rencanaku. Aku entah bagaimana harus mencari cara untuk menghubungi Kureha. Aku mengandalkannya sebagai mata-mata yang mencari di kerajaan Dioral, tapi aku tidak bisa mengatakan itu. Firasat saya yang tidak menyenangkan biasanya benar. Saya harus segera terhubung dengannya dan memasukkannya ke dalam pesta saya. Sambil memikirkan itu, ransel khusus untuk telur bergerak sangat banyak. Ini pertama kalinya ia membuat gerakan besar. Apakah kamu akan segera lahir? Kearuga. Tidak ada tanggapan. Namun, telur itu terus bergerak. Itu akan lahir pada waktu ini. Itu pasti akan memiliki semacam arti penting. Itu adalah monster dewa yang menerima berkah burung dewa dan akan lahir dari pikiran dan manaku. Itu pasti akan menjadi monster welas asih yang mulia, suci dan kuat yang akan menjadi kekuatanku. Dilahirkan dengan cepat, saya akan menggunakan banyak kekuatan Anda. Bab 19. Seharusnya baik-baik saja untuk mengatakan bahwa percakapan saya dengan 3 suku yang tidak terhubung dengan Raja Iblis telah berhasil untuk saat ini. Setidaknya, mereka tidak menjadi musuh. Karena saya sangat perlu bergaul dengan suku babi besi Tetsucho yang menjaga Hawa, saya merasa lega. Aku bahkan tidak ingin membayangkan penjaga kita menjadi musuh. Saat ini, saya kembali ke kediaman yang kami pinjam melalui ruang bawah tanah. Saya berhati-hati saat melewati pintu keluar dan masuk hutan dan saya tidak melupakan penyamaran saya. Bagaimanapun, manusia yang memiliki kontak dengan Raja Iblis ya. Kearuga. Mendapatkan informasi ini bisa disebut kebetulan. Aku bahkan tidak mempertimbangkannya sampai sekarang. Kebohongan bahwa kami akan melaksanakan rencana kami pada malam dengan bulan sabit menunjukkan efek. Karena kebohongan itu, kami telah mendapatkan periode waktu 1 bulan.
Selama waktu itu, saya ingin menghubungi Sword Saint Kureha entah bagaimana. Jika saya menyelinap keluar dari desa di suatu tempat dan kembali ke Buranika, kota di mana manusia dan setan hidup berdampingan, itu akan berhasil. Sebelum itu, aku harus menyapamu, kan? Ke Aruga. Aku membelai telur yang ada di ransel khusus. Itu telah bergerak sejak beberapa waktu lalu, dan aku bisa merasakan denyut nadi dan mananya berdenyut hebat. Anak ini mungkin akan segera lahir. 2 hari telah berlalu. Dalam 2 hari itu, pada dasarnya aku menaikkan levelku dengan berburu monster di hutan dan mencari cara untuk kembali ke Buranika agar aku bisa menghubungi Sword Saint. Saya juga membantu suku babi besi untuk mengkonfirmasi pengkhianatan suku kelinci bintang. Jika mereka berpuasa, mereka harus bisa mengumpulkan bukti positif lusa. Ke Aruga sama, lihat, dia akan segera lahir. Setsuna. Setsuna lekat-lekat melihat telur burung dewa yang diletakkan di atas bantal. Yang ada di sebelahnya, membuka mulutnya. Aku menantikannya, tapi ini menakutkan. Bagaimanapun juga, ini adalah anak yang menerima pengaruh dari Ke Aruga. Sesuatu yang mengerikan mungkin akan lahir. Malam. Itu pasti akan menjadi anak yang kuat dan keren. Freya. Ya, bagaimanapun juga, ini adalah anak Ke Aruga Nisama. Ellen. Kakak beradik berwarna bunga sakura juga tak sabar menunggu kelahiran rekan baru mereka. Gerakan telur akhirnya menjadi lebih intens. Saat ini, kami semua dengan saksama memperhatikan telur di dalam rumah yang kami pinjam. Beberapa waktu yang lalu, retakan muncul di bagian dalam telur, jadi Setsuna memanggil semua orang. Sambil menelan air liur, semua orang mengawasinya. Namun, hanya menontonnya seperti ini terasa melelahkan secara mental. Kita harus mengobrol sambil mengawasinya. Tentang telur burung dewa ini, sebenarnya, itu tidak hanya menyerap pikiran dan mana saya. Itu juga menyerap pikiran dan mana dari semua orang di dekatnya. Sepertinya itu pelahap, jadi tidak puas hanya dari pikiran saya dan mana. Ke Aruga. Mata Giok dapat melihat aliran mana. Ketika saya melihatnya dengan itu, saya perhatikan itu mengumpulkan pikiran dan mana semua orang yang dekat dengan saya. Singkatnya, anak ini adalah anak yang menerima bukan hanya milikku, tapi juga pengaruh orang lain. Singkatnya, anak ini adalah anak Setsuna dan Ke Aruga sama. Bahagia. Anak sungguhan tidak sepenuhnya dibuat, tapi mimpi Setsuna menjadi kenyataan dalam bentuk ini. Selanjutnya adalah bekerja keras untuk mewujudkannya. Setsuna. Setsuna dengan penuh semangat mengayunkan ekor putihnya, dan memutuskan hal yang tak terpikirkan. Samar-samar aku menyadarinya, tapi Setsuna menginginkan anak bersamaku. Saat aku memberikan cinta pada Setsuna, dia selalu menempel sampai aku lelah. Jika saya tidak menggunakan recovery heal sebagai kontrasepsi, dia pasti sudah hamil sejak lama. Saya menggunakan kontrasepsi sekarang karena akan merepotkan untuk perjalanan, tetapi jika saya berurusan dengan Raja Iblis, pahlawan pistol dan menghancurkan kerajaan Dioral, membuat anak mungkin menyenangkan. Saya merasa bahwa membuat anak dengan Setsuna tidak seburuk itu. Aku tidak terlalu menginginkan anak dengan orang sepertimu. Tapi anak yang akan lahir ini akan menjadi pendatang baru. Aku akan menjaganya dengan baik. Tidak ada maksud mendalam mengapa aku akan memanjakan anak ini. Malam. Apakah kamu seorang tsundere? Adalah apa yang saya balas. Berlawanan dengan nada suaranya, Hawa menatap telur burung dewa dengan antusias. Itu bagus. Itu adalah anak Ke Aruga sama. Mendengar itu membuatnya semakin menggemaskan. Freya. Petik 2 titik. Saya merasa sedikit rumit. Saya senang memiliki anak dengan Ke Aruga sama. Tetapi karena mana saya jelas tidak mencukupi, rasanya rasio saya rendah. Saya iri pada semua orang di sini yang memiliki asteris jumlah mana yang tidak masuk akal. Ellen TL Not, mana idiot adalah terjemahan literalnya, tapi itu mungkin tidak mengungkapkan dengan tepat apa artinya. Freya tenang seperti biasanya, dan Ellen dengan halus memuntahkan racun sambil menahan rasa cemburu yang aneh. Ellen terganggu dengan rasionya, tetapi pikiran dan mana yang dimakannya dariku adalah sekitar 70% dari keseluruhannya, dan 30% sisanya telah dibagi oleh semua orang, jadi itu berada dalam kisaran kesalahan perhitungan. Tidak, 30% mungkin secara tak terduga menjadi besar. Jika hanya aku, itu jelas akan menjadi monster yang patuh, baik hati, dan memiliki rasa keadilan yang meluap-luap. Namun, selain Setsuna dan Hawa, aku agak gelisah karena memakan pikiran dan mana mantan Putri Flare dan mantan Putri Non. Aku terlalu khawatir. Ke Aruga.
Setelah menjadi Freya dan Ellen, mereka telah menjadi milikku, hewan peliharaan, yang patuh dan imut. Telur itu baru saja terdistorsi di tengah pertumbuhannya, dan sifat aslinya seharusnya tidak seburuk itu. Seharusnya tidak memiliki banyak pengaruh negatif. Bagaimanapun, setelah mendengar itu juga menerima pengaruh mereka, Setsuna Enko menjadi lebih tertarik pada monster yang akan lahir dari telur burung dewa. Retak telur menjadi lebih besar. Suara telur yang dipukul menjadi lebih kuat. Telur pecah, dan monster keluar. Ini adalah jenis binatang berkaki empat yang memiliki rambut tubuh emas halus yang diwarnai dengan warna merah. Ujung telinga, tangan, dan kakinya berwarna hitam, seperti memakai kaus kaki. Leher, perut, dan ujung ekornya berwarna putih, yang memberikan aksen yang indah. Hewan berbulu itu menggoyangkan tubuh dan ekornya. Ekornya sangat indah. Kearuga, ini pertama kalinya aku melihat binatang ini. Monster macam apa itu? Malam. Setsuna tahu, anak ini adalah Kitsune. Monster Kitsune. Setsuna merasakan kekuatan yang luar biasa, mungkin lebih kuat dari Setsuna. Seperti yang diharapkan dari Kearuga sama dan anak Setsuna. Setsuna. Kitsune lahir. Selain itu adalah anak Kitsune. Aneh. Dari apa yang saya dengar dari Miruji, monster dewa tidak dilahirkan muda karena mereka tidak tumbuh. Mereka dilahirkan dalam bentuk yang lengkap sejak awal. Meskipun begitu, aneh bahwa itu adalah anak-anak. Apakah mana tidak cukup? Tidak, bukan itu. Aku bisa tahu bahkan tanpa menggunakan jadei. Kekuatan anak ini luar biasa. Sepertinya ini bukan tubuh mudanya. Selain itu, terlalu lembut untuk menjadi anak Kitsune. Ketika mereka lahir, Kitsune tidak begitu halus. Penampilan mereka seperti anjing dan warna bulunya gelap, dan ketika mereka dewasa, mereka menjadi berbulu dan warna bulunya juga berubah menjadi coklat muda yang cemerlang. Meski begitu, anak ini sudah berwarna coklat muda dan berbulu halus. Anak ini mungkin lengkap dengan ini. Kelihatannya seperti anak Kitsune, tapi sepertinya ini balapan dengan penampilan ini. Coba saya lihat, bisakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Kearuga. Dari apa yang saya dengar, itu menjadi terikat secara emosional dengan orang tua yang mengambil pikiran dan mana. Namun, jika ia menjadi monster jahat, ia bahkan akan memakan induknya sampai mati. Ini sedikit buruk, saya pikir saya akan bisa menghadapinya dengan tenang bahkan jika monster jahat lahir, tetapi orang ini jahat. Ini terlalu kuat. Karena saya melihat kekuatannya dengan jadei, saya tahu kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Hampir tidak mungkin untuk mengalahkannya tanpa terluka. Anak Kitsune melihat ke arahku. Matanya yang bulat dan imut sangat menggemaskan. Ko gelombang N. Itu melompat ke arahku setelah mengangkat suara menjilat. Aku menangkapnya dalam pelukanku dengan panik. Itu hangat, lembut, dan lembut. Apa sensasi pelukan yang hebat ini? Anak Kitsune mulai tidur nyenyak di pelukanku. Rasanya seperti hatiku yang mengeras sedang disembuhkan. Ini terlalu manis. Kearuga sama, biarkan Setsuna mengelusnya juga. Setsuna. Wah, kenapa ada anak lucu yang lahir dari Kearuga? Malam. Bentuknya bulat, kecil dan indah. Saya mengharapkan anak yang keren, tapi ini bagus dengan caranya sendiri. Freya. Kearuga sama, aku ingin membawanya di tanganku. Ellen. Tampaknya menjadi sangat populer di kaum wanita juga. Anak Kitsune membuat reaksi yang cukup lucu saat kepalanya dibelai dan dipeluk oleh mereka. Seolah tahu reaksi apa yang paling menyenangkan mereka. Karena terlalu sempurna, itu mencurigakan. Karena saya pemberontak, waspada, hal-hal yang sempurna adalah yang paling saya ragukan. Karena itu, saya bertanya-tanya mengapa anak seperti itu lahir. Ini misterius. Monster yang tidak berbahaya, ramah, dan imut itu aneh. Itu mengingatkanku, ada banyak monster Kitsune yang bisa memanipulasi api dan ilusi. Di atas segalanya, mereka menyamar dan licik. Saya melihat kemampuannya dengan jadei. Seperti monster Kitsune, anak ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi api, dan kemampuan untuk memanipulasi ilusi, dan kemampuan transformasi. Apakah semua tindakan indah ini adalah akting? Termasuk aku, ia telah memakan pikiran dan mana dari pria bermuka dua, dan mungkin menerima komponen serigala dari Setsuna. Ketika saya memikirkannya seperti ini, saya bisa mengerti mengapa anak seperti ini lahir. Tanda pisah 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 tanda pisah. Ras, Silver One Tail Crimson TL Note.
Nama, belum didirikan. Kelas, binatang ilahi. Tingkat, 30. Status. MP, 133/133. Serangan fisik, 71. Pertahanan fisik, 59. Serangan sihir, 98. Perlawanan sihir, 59. Kecepatan, 83. Batas level, 80. Nilai bakat. MP, 106. Serangan fisik, 110. Pertahanan fisik, 90. Serangan sihir, 154. Perlawanan sihir, 90. Kecepatan, 130. Total nilai bakat, 680. Kemampuan. Sihir api penyucian LV1. Sihir ilusi LV1. Sihir transformasi LV3. Keterampilan. Api penyucian, membuat kemampuan sihir api naik kelas hingga sihir api penyucian. Jika kelasnya dinaikkan, memanggil api-api penyucian adalah mungkin. Asteris ekokrome, peningkatan koreksi pada kekuatan sihir ilusi dan waktu efek. Dengan meningkatkan konsumsi mana 3 kali lipat, waktu efektif sihir ilusi pada item terpisah bisa menjadi tak terbatas. TL Note, ada permainan bernama ekokrome, itulah sebabnya saya menamakannya demikian, tapi saya kira terjemahan literal dari adalah koridor tak terbatas. Divine Beast, saat menjadi monster, itu adalah eksistensi yang berjalan di wilayah dewa. Peningkatan koreksi untuk semua statistik dan pemulihan otomatis. Membatalkan pengekangan, koreksi yang melemah, dan kelainan kondisi selain dari induk. Tanda pisah 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 tanda pisah. Ini memiliki status yang luar biasa, dan kemampuan serta keterampilannya luar biasa. Nilai total bakat 680 bahkan melampaui If, calon Raja Iblis. Ini pertama kalinya aku melihat angka seperti ini. Sihir api penyucian sangat disayangkan. Karena itu adalah sesuatu yang berevolusi dari sihir api oleh sebuah skill, bahkan aku tidak bisa meniru kemampuannya. Selain menjadi kuat, itu adalah orang yang licik. Kearuga. Dengan melihatnya dengan jadai, saya akhirnya mengkonfirmasinya. Menjilatku dan menyenangkan perkemahan wanita adalah bagian dari perhitungan anak kitsune. Saya harus mendapatkan asuransi. Sementara anak kitsune berusaha mati-matian untuk menyenangkan, saya mengambil kesempatan untuk mengubah kemampuan saya sehingga saya berspesialisasi dalam sihir. Saya menggunakan formula ajaib, yang saya dasarkan dari kerah budak, untuk membuat monster melayani saya. Hanya aku, induknya, yang dapat mengabaikan ketahanan anak kitsune terhadap pengekangan dan kelainan kondisi. Tanpa membocorkan mana, saya membuat formula ajaib agar tidak terekspos. Aku merendam darahku dalam jarum ajaib unik yang aku siapkan sebelumnya untuk penggunaan ritual dan menusukkannya ke jantung anak kitsune. Formula ajaib yang mengikat untuk subordinasi terukir di hati anak kitsune. Kian. Anak kitsune itu berteriak, dan melompat keluar dari pelukan Ellen. Namun, formula ajaib selesai. Sekarang anak ini tidak bisa lari dariku, dan juga tidak bisa menyakitiku. Bagaimanapun, itu menatapku dengan tatapan intens. Anda tidak akan mengira monster ini adalah anak kitsune yang sama yang bertingkah seperti anak manja sebelumnya. Aku tersenyum lebar sambil melihat ekspresi aslinya. Ia segera mengembalikan ekspresinya menjadi normal. Berlinang air mata seolah mengatakan sakit gelombang. Dan kemudian, itu memiringkan kepalanya. Licik dan imut, TL Note, sama dengan sleepless cute digabungkan, bagaimana saya harus menerjemahkan ini? Koya gelombang N. Kebetulan, karena ekspresinya berubah terlalu cepat, kubu wanita tidak memperhatikan ekspresi yang ditunjukkan orang ini. Kearuga sama, tiba-tiba menggunakan jarum itu menyedihkan. Setsuna. Itu benar, anak ini terkejut. Malam. Ya, seperti yang diharapkan dari monsterku. Itu telah menipu semua orang selain saya tanpa gagal dan telah mengamankan posisi dicintai di pesta. Jika saya tidak mengukir formula ajaib dengan jarum ajaib, itu mungkin sudah kabur hari ini. Tingkat perhitungan ini sebenarnya bisa diandalkan. Tidak peduli seberapa jahatnya itu pasti lucu, jadi saya akan memanjakannya nanti. Anak kitsune sekali lagi ditangkap oleh kaum wanita yang tidak melakukan apa-apa selain memanjakannya. Oh, saya tahu. Akan sangat menyedihkan jika itu selalu anak kitsune, jadi saya harus memberinya nama. Ini pura-pura tidak bersalah, tetapi tidak ada yang perlu dikritik tentang kekuatan bertarungnya. Saya akan banyak mengandalkannya.
Bab 20. Gelombang di Oral Kingdom, di ruang penonton gelombang. Di kastil di Oral,